Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Aminah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan versus pengajaran merupakan hal yang berbeda. Pendidikan didefinisikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai upaya menuntun anak-anak untuk mencapai kodrat alam dan zamannya. Dengan kata lain, bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk membantu anak-anak berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan bakat mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan di masa depan. Sedangkan pengajaran merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengajaran diartikan sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak. Dan pengajaran yang ideal haruslah berpusat pada anak, yaitu menggunakan berbagai metode kreatif dan inovatif, serta melakukan penilaian yang otentik dan berkelanjutan tentunya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan adalah Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya hanya menjelaskan materi saja kepada murid, tanpa menanyakan pendapat mereka, dan saya jarang mengadakan refleksi di akhir pembelajaran. Saya hanya berpatokan kepada nilai ulangan. Jika murid saya mendapatkan nilai ulangan di atas KKM, saya beranggapan mereka berhasil. Tetapi sebaliknya, jika anak murid saya mendapatkan nilai di bawah KKM, saya anggap mereka tidak tuntas dalam pembelajaran saya. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Dalam hal ini, saya selalu menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber pembelajaran di kelas, dan murid saja hanya mendengar ceramah yang saya berikan saja, tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Pencapaian murid berdasarkan nilai KKM. Nah, dalam hal ini saya hanya menilai jika anak murid saya mendapatkan nilai di atas KKM, saya beranggapan bahwa murid saya tersebut sudah berhasil. Tapi sebaliknya, jika nilai murid saya di bawah KKM, maka saya beranggapan bahwa anak tersebut gagal. Ya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD ini, saya mulai melakukan perubahan dalam menyampaikan materi kepada murid-murid. Saya menjadi sadar bahwa apa yang saya lakukan tersebut tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mulai melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga saya memperhatikan aspek budaya, psikomotor, sosial, spiritual, dan afektif. Menurut KHD, murid adalah sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam ekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan sebagai guru, saya harus menjadi fasilitator pembelajaran yang baik dan tidak bekerja berdasarkan konsep pengajaran tradisional, melainkan dimaksudkan untuk membimbing dan membantu siswa saya dalam belajar agar cipta pembelajaran yang interaktif, holistik, dan berpihak pada murid tentunya. Sebagai guru, tentunya saya harus mempunyai sifat sabar, ikhlas, dan tulus menghadapi setiap karakter murid yang berbeda-beda. Dan tentunya saya harus memahami setiap karakter murid saya di setiap kelasnya. Dan sebagai guru, saya harus bisa memberikan kesempatan kepada murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD?
Yang dapat segera saya terapkan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga anak murid saya betah belajar bersama saya di kelas. Dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Dan kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, dan ini adalah sebuah paradigma baru dalam pendidikan, fokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja di abad 21. Sehingga anak murid saya menjadi murid-murid yang kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Sebagai guru, saya harus bisa menjadi sebagai among atau yang bisa menuntut mereka dan tidak memaksakan murid saya untuk mengikuti pola yang sama, melainkan memahami dan menghargai keunikan mereka. Saya harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, di mana murid saya merasa dihargai, didengarkan, dan didorong untuk belajar secara merdeka. Demikian video kesimpulan dan refleksi saya dalam modul 1.1. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Sampai jumpa lagi.